allow me to introduce our member of the group. My name is Muhammad Ahmad Wirawan. I am Felix Fabian. My name is Fatih Hidayat. My name is Muhammad Safi Dari. My name is Nur Ibrahim. My name is Nisa Mamawati. My name is Shifalis Amelia. My name is Fatia Dialogina. My name is Asia Maharani Putri Kolina. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang ekobrik. Ekobrik itu kan bahan utamanya plastik ya. Plastik adalah bahan kimia. Artinya plastik adalah bahan buatan atau bisa disebut juga sebagai bahan sintetis. Plastik yang sudah menjadi sampah, berbahaya dan sulit untuk diolah itu perlu diperlukan waktu sekitar 10 bahkan ratusan tahun untuk plastik tersebut benar-benar terurai. Maka dari itu tujuan kami untuk membuat ekobrik ini adalah untuk mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia serta mendaur ulang kembali plastik agar menjadi barang yang lebih berguna untuk lingkungan sehari-hari. Sekian dari saya. Selanjutnya untuk pengertian akan dibacakan oleh Kadis. Sebelumnya kita tahu kan kalau di negara kita ini banyak banget limbah-limbah plastik. Ya karena dari itu ciptalah suatu produk yaitu ekobrik. Sebelumnya udah tahu belum ekobrik itu apa? Ya, ekobrik itu adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah-limbah plastik dan dipadatkan dengan kepadatan tertentu sampai jadi sebuah produk yang bernama ekobrik. Lalu ekobrik itu terdiri dari dua kata, yaitu eko dan brik. Eko yang berarti ekologi, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekologi itu berarti ilmu timbal balik antara makhluk hidup dan alam. Lalu brik yang berarti batu merah atau tembok. Jadi kalau digabungin kan ekobrik. Nah itu bisa diartikan sama-sama kalau ekobrik itu batu bata ramah. Next, Syafi. Ya, jadi tujuan ekobrik yang pertama itu untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang ada di bumi. Karena sampah plastik itu menguranginya membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 100 tahun. Karena itu dibuatlah inovasi baru yang bernama ekobrik untuk menanggulangi masalah sampah plastik yang mencemari lingkungan. Dan jadi yang itu bisa dijadikan sebagai lahan usaha, kalau bisa seperti itu. Karena ekobrik sendiri bisa dibuat untuk menjadi meja, kursi, lemari untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang ketiga itu bisa menggantikan bahan utama pembuatan meja, kursi, lemari yang pada umumnya menggunakan kayu, sehingga penggunaan kayu jadi lebih sedikit dan mencegah penebangan kayu besar-besaran. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh kita. Selanjutnya ada manfaat dari plastik. Kita mendorong media botol plastik dijadikan sesuatu yang berguna dibandingkan dengan dibakar yang menyebabkan pencemaran udara. Lebih baik kita manfaatkan sampah plastik ini menjadi ekobrik. Selain itu, ekobrik juga meminimalisir biaya pengeluaran karena biasanya kita membeli barang jadi seperti kursi dan meja, sekarang kita bisa membuatnya sendiri. Juga ekobrik ini menjadi salah satu solusi untuk permasalahan sampah yang sampai sekarang menjadi polemik di Indonesia. Selanjutnya oleh Farid. Iya, ini contoh-contoh ekobrik yang udah kita bikin. Ya seperti ini Pak. Lalu ini juga contohnya udah kita bikin juga. Dicoba fungsinya apa gitu. Tampilkan di atas meja, ini salah satu contohnya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini salah satu contohnya. Bisa juga dalam bahannya. Ini kursi. Coba kamu dudukin. Dites. Dudukin itu aja. Ya. Nggak bisa. Ya, ini contoh-contoh yang kita bikin. Lalu ini contoh yang tidak bisa kita buat karena keterbatasan alat, waktu, dan bahan. Ini ada rumah yang terbuat dari ekobrik dan juga tamannya terbuat dari ekobrik. Lalu
Ada juga ini sofa yang sama meja yang terbuat dari kopi juga. Ini salah satu contoh dari pemanfaatan limbah-limbah plastik yang seharusnya mencemari lingkungan, namun diubah jadi barang-barang bermanfaat. Dan next dibacakan oleh Asia. Terima kasih Felix. Di sini saya akan membacakan alat dan bahan. Yang pertama itu ada botol plastik. Botol yang kita pakai adalah sesuai option yang akan kita buat. Lalu ada sampah plastik. Sampah plastik yang kita gunakan yaitu sampah plastik kemasan, bekas teh, kopi atau kemasan lainnya. Sampah plastik tersebut harus bersih dan steril agar tidak ada bakteri atau jamur yang menempel pada sampah tersebut. Lalu ada lap bersih. Gunanya lap bersih kan kita habis bersihin sampah plastiknya, lalu kan basah. Nah, kita butuh menggunakan lap bersih. Yang keempat tuh ada gunting. Gunting tuh untuk memotong sampah plastik untuk dimasukkan ke dalam botol plastik. Lalu ada tongkat kayu kecil. Gunanya tongkat kayu kecil adalah untuk memadatkan sampah-sampah plastik agar tidak ada rongga-rongga udara yang masuk. Lalu ada lakban. Lakban yang kita butuhkan bisa lakban putih atau hitam. Gunanya lakban itu untuk menyatukan satu botol dengan botol yang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Safira. Nah, di sini ada proses pembuatan untuk membuat eco-bag. Caranya itu sangat simpel. Yang pertama, kita bisa cuci dan sterilkan semua elemen plastik menggunakan sabun antibakteri. Selanjutnya, kita bisa keringkan semua botol dan sampah plastik menggunakan lap bersih. Kedua, potong sampah plastik tersebut menjadi bagian kecil-kecil. Setelah itu kita bisa masukkan ke dalam botol secara perlahan. Ketiga, kita bisa padatkan menggunakan tongkat yang kecil tadi untuk memastikan tidak ada lagi rongga di dalamnya. Yang keempat, kita bisa tutup menggunakan tutup botol yang ada. Seterusnya kita bisa susun sesuai pola yang akan kita buat. Kelima, kita rekatkan botol dengan botol yang lainnya menggunakan lakban. Pastikan semuanya merekat dengan kuat. Selanjutnya, dapat. Going to explain about the advantages and the disadvantages. The advantages is to reduce the plastic waste, also recycling with plastic bottle to make something useful, and to minimize all the trash on us. For the disadvantages is if we lacking and applying the glue when making our products, the bottle will separate from one to another, and if when we filling the bottle is not solid, the bottle will then and it's not gonna be a real product. Next is betul. Untuk selanjutnya saya akan membacakan kriteria pembuatan eco-bag. Ya, poin pertama, ada memadatkan penampatan plastik bekas secara manual. Jadi kita sampah plastik kan kita kumpulkan, habis dikumpul itu kita masukkan ke dalam botol sebagai penuh. Untuk membuat blok bangunan transparan yang dapat digunakan kembali tanpa batas jangka pendek dan jangka panjang. Jadi produknya ini bisa tahan lama di tangannya. Poin kedua, menghasilkan bioplastik dan karbon dioksida yang dikurangi dari biosfer daripada yang ditambahkan oleh proses pembuatan. Untuk poin ketiga, menghasilkan pembuatan aplikasi yang berkontribusi pada pemeliharaan dan mendorong keanekaragaman hayati. Untuk poin keempatnya, tingkatkan kesadaran ekologis daripada individu dan kreatif dari mereka yang terlibat dalam proses tersebut. Sekian, untuk selanjutnya ada Fatin. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi ini. Jadi, EcoBrick mampu memberikan kehidupan baru bagi limbah plastik. EcoBrick adalah cara lain untuk utilisasi sampah-sampah tersebut selain mengirimnya ke landfill atau pembuangan akhir. Dengan EcoBrick kita dapat kesempatan untuk mengubah pengorbanan komunitas dan
ekosistem dalam kena plastik. Selanjutnya, ini ada dokumentasi video cara pembuatan ekobrik serta langkah-langkahnya. Bisa dilihat ini adalah salah satu contoh meja dari ekobrik ya. Dan ini adalah salah satu contoh kursinya. Bisa dicoba didudukin sama. Nah, aman. Bapak ayah mau coba? Bapak Prima mungkin mau coba juga. Pada ini juga mau coba. Aman. Coba dulu. Coba. Saya kalau belum ngerasain senyum belum percaya. Kenapa? Rapi kah? Ada adik buat pancing nggak ada? Oh iya. Kenapa Pak Iqbal? Ya, kuat. Jadi ini kita buat sendiri dari masing-masing kelompok yang ada di kelas kita. Di Inagro kita juga dikasih tahu langkah-langkahnya cara membuat ini. Lalu kita terapkan di sekolah. Dan kita buat memutuskan untuk membuat kursi dan meja karena keterbatasan alat dan bahan. Dan juga membuat kursi dan meja ini cukup simpel dan murah ya, nggak terlalu banyak memakai ekobrik ini. Yang ini mungkin sekitar 22 botol 1,5 liter ya, kurang lebih 20 lah. Bedanya juga sekitar 20-an botol yang dipakai ya. Ini cukup kuat kok untuk siapa tahu Bapak dan teman-teman sekalian mau buat di rumah juga, berguna kok buat hiasan atau buat duduk juga. Ada pertanyaan? Kita rekoplik ini. Pramisa Putra. My name is Agus Dibro. My name is Nagrasha Fitri. My name is Hanifah Salsabila. My name is Vivi Lesti. My name is Anissa Cahya Fitri. My name is Rian Siti Nabil. We selected or we choose the material on Inagro that we do activities yesterday on field. Di sini ada nutrisi pada maggot. Nutrisi maggot pada umur 6 sampai 7 hari itu ada pertama ada protein kasar sekitar 41 sampai 42%. Yang kedua ada ekstrak ether sekitar 13,3%. Terus lalu ada abu sekitar 31 sampai 35%. Ada kalsium 18 sampai 5,1%. Yang terakhir ada fosfor dalam bentuk kering 0,60 sampai 0,63%. Selain nutrisi pada maggot, ada juga kadar protein pada maggot itu ada sekitar 44%. Tetapi jika dijadikan sebagai makan ternak itu berkurang menjadi 30 sampai 40%. Nah, maggot ini juga memiliki kadar lemak sekitar 29,65%. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa beserta Fikri. Baik, setelah mendengar sedikit tentang pengertian maggot, mungkin di sini para audiens sudah
tahu dan mungkin juga banyak yang belum tahu. Di sini kita akan membahas tentang apa itu sebenarnya maggot, bagaimana siklus hidup maggot, dan bagaimana cara mereka hidup. Di sini ditampilkan klasifikasi taksonomi dari lalat Heteria illuvis. Sudah jelas bahwa lalat itu akan masuk ke dalam kingdom Animalia, yang merupakan tidak memiliki sel dan tidak memiliki kloroplas, yang akan sangat bergantung kepada organisme lainnya. Lalu turun, dia akan masuk ke dalam filum Arthropoda. Arthropoda sendiri terdiri dari dua kata bahasa Latin, yaitu arthos yang berarti berkuku atau beruas ataupun bersegmen, dan podos yang berarti kaki. Dan sehingga dapat kita simpulkan bahwa Arthropoda memiliki arti hewan yang memiliki ciri berkaki ataupun beruas, bersegmen, dan berkuku-kuku. Nah, filum Arthropoda sendiri itu dibagi menjadi 5 kelas. Di antaranya ada kelas Archinida, Diplopoda, Chilipoda, lalu Insecta, dan Plestopoda. Nah, lalat ini masuk ke dalam kelas Insecta. Insecta juga biasa disebut sebagai Hexopoda. Hexo yang berarti enam, dan podos yang berarti dia bicara sekedar baca yang di PowerPoint. Kalau ini improv sendiri. Ini bisa kita lihat struktur hidup, struktur tubuh dari lalat. Mereka memiliki 3 kaki, 3 pada bagian kanan, dan 3 lagi pada bagian kirinya. Nah, selanjutnya mereka akan turun lagi, masuk ke dalam ordo Diptera. Diptera sendiri memiliki arti hewan yang memiliki sepasang sayap yang belakangnya telah menjadi bulatan yang kita sebut sebagai halter. Nah, halter ini di sini, ini dia yang kita sebut sebagai halter. Lalu turun lagi, jadi dikelompokkan ke dalam family Startiomidae dan masuk ke dalam subfamily Hermetinae. Lalu ke genus Hermetia dan terakhir masuk ke dalam spesies seperti yang kita tahu, Hertia illuminensis. Nah, di sini kita akan membahas siklus hidup maggot atau yang kita tahu sebagai metamorfose. Maggot tidak ada begitu saja langsung jadi imago ataupun maggot itu sendiri. Mereka mengalami metamorfose dan siklus hidup. Pertama-tama kita akan mulai membahas dari fase pertama, yaitu telur. Telur dihasilkan dari proses perkawinan antara lalat jantan dan lalat betina. Telur merupakan proses pembuahan dari spermatozoa yang berhasil. Telur ini biasa diletakkan oleh lalat betina pada tempat-tempat yang kotor, seperti sampah, bangkai binatang, dan makanan busuk lainnya. Lalu, setelah menetas, dia akan lanjut ke fase selanjutnya, yaitu larva. Larva atau yang kita tahu sebagai maggot. Pada masa larva ini mungkin bentuknya akan sedikit menjijikan karena dia menggeliat-liat. Namun, pada fase inilah yang sangat fungsional sehingga dapat kita budidayakan dan kita manfaatkan sebagai sarana pengolahan sampah. Pada masa larva, dia mengalami beberapa kali penggantian kulit hingga akhirnya mengeras. Penggantian kulit ini bisa 1 atau sampai 3 kali. Lalu setelah mengalami fase larva, dia akan naik lagi menjadi ke fase pupa. Pada fase pupa ini yang membedakan metamorfose lalat dengan metamorfose lainnya. Karena ada fase pupa, maka bisa kita simpulkan bahwa metamorfose hidup lalat masuk ke dalam perfect metabolism atau metamorfosis sempurna. Seperti yang kuku miliki. Nah, pada masa pupa ini, dia cenderung memilih tempat yang sedikit gelap dan tidak terkena cahaya matahari langsung. Nah, selama masa pupa, dia membutuhkan waktu kurang lebih selama seminggu. Struktur tubuhnya pun berubah dan warnanya sedikit kecoklatan. Lalu dia tumbuh lagi menjadi imago atau lalat dewasa atau dalam biologi kita tahu sebagai limfa. Nah, ini pada imago ini lalat memiliki waktu hidup yang cukup singkat. Lalat jantan hanya memiliki waktu 3 hari untuk melakukan perkembangbiakan pada lalat betina. Setelah lalat jantan melakukan perkembangbiakan, dia akan mati. Begitu juga dengan hal yang sama dengan lalat betina. Setelah melakukan perkembangbiakan akan menghasilkan zigot ini yang akan kemudian tumbuh lagi menjadi telur dan mengulangi siklus hidup yang sama selama berkali-kali. Cukup sekian dari saya. Next akan dijelaskan oleh teman saya Alida. Alida, time is yours. Oke, di sini saya akan membahas tentang budidaya maggot, di mana budidaya maggot itu memiliki banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan hidupnya. Hal yang mempengaruhi keberhasilan budidaya maggot itu bisa tergantung dari kondisi lingkungan dan juga kandungan nutrien pada bahan. Terus bahan yang cocok untuk pertumbuhan maggot itu bahan yang mengandung banyak bahan organik, seperti contohnya
sisa sayuran, terus buah yang busuk, dedaunan kering, dan juga lain sebagainya. Maggot juga sering digunakan sebagai pakan ikan air tawar seperti ikan toman, arwana, dan ikan patin. Maggot yang digunakan sebagai pakan ikan dapat berupa maggot yang segar atau masih hidup ataupun maggot yang sudah kering. Di sini ada contohnya maggot yang sudah kering. Ini yang sudah mati ya, maggotnya ini bisa langsung dikasih ke ikan. Jadi langsung dikasih aja gitu. Nah, disarankan untuk kasih ikan itu sehari sekitar 2-3 kali sehari. Terus jika sudah dikasih 5 menit kemudian masih ada sisa maggot, itu harus diangkat supaya air tidak tercemar oleh maggot tersebut. Nah, untuk keunggulan maggot pada pakan ikan adalah maggot memiliki kandungan mineral yang banyak serta tidak membawa penyakit bagi manusia tentunya. Terus juga anti jamur dan dapat dibudidayakan secara massal. Oke, terus abis itu kalian penasaran gak nih kira-kira gimana sih cara budidaya maggot itu? Nah, untuk budidaya maggot akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Arfa Setiabimo. Silakan untuk Arfa Setiabimo. Terima kasih Andida. Yang pertama itu sebelum kita melangkah-langkahnya itu yang pasti ada alat-alat dan bahan. Di sini terlihat ada alat-alat. Yang pertama itu ada kawat, gunting, baskom, dan juga jaring waring. Untuk kawat dan jaring waring ini digunakan untuk memisahkan antara maggot dan telurnya. Kemudian ada baskom. Baskom ini kita perlukan 2 yang berukuran kecil dan besar. Digunakan yang besar itu digunakan untuk maggotnya dan yang kecil itu untuk telur-telurnya. Seperti ini ya, telur maggotnya dipisahkan. Posisi coba. Arpa sini. Kasih lihat ini, kasih lihat. Dari kawatnya, baskomnya. Nah, itu. Telur ya? Iya, ini telur maggot. Udah ada yang sini. Bikinan mereka ya. Bawa makanannya. Jadi dia di atas turun langsung makan. Iya. Kalau di atas dia turun langsung jatuh makan. Oh, itu saya goyang Pak juga terus itu. Nah, kawat di sini akan kita bikin bulatan bundar seperti yang di sini. Lalu di atas diletakkan jaring dan diletakkan telur-telurnya. Telur-telur yang jatuh akan diberi 5 diberi dedek sebagai makanannya. Di sini bahan-bahan itu ada dedek. Dedek itu sebenarnya digunakan untuk maggot yang besar, tetapi akan dicampur oleh air itu untuk makanan telur-telur maggot. Dan kemudian ada limbah organik. Ini tuh limbah seperti limbah rumah tangga organik seperti makanan, bekas sisa makanan, sayuran gitu. Ini tuh untuk makan maggotnya juga. Untuk langkah-langkah lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nabila. Buat dasar untuk telur maggot yang akan dibudidayakan seperti yang sudah dijelaskan Bimo tadi, menggunakan dedek yang dihaluskan menggunakan air. Teksturnya tidak boleh terlalu lembek supaya nanti telur yang sudah menetas tidak terserap ke dalamnya. Ini adalah saringan telurnya, jadi nanti telur yang menetas akan jatuh dengan sendirinya ke sini dan bisa berkembang menjadi maggot. Maggot yang sudah menetas akan dipindahkan ke tempat baru. Di sini kami menggunakan baskom yang lebih besar dan menggunakan alas sekaligus makanannya itu ada daun pisang, daun-daun kering dan juga sampah organik. Disinilah fungsi maggot yang paling terlihat karena maggot dapat membersihkan sampah organik tanpa kita harus membuangnya sehingga akan menimbulkan bau maupun kita perlu membakar sampah-sampahnya. Jadi kalau kalian punya sampah limbah organik dari sisa dapur itu
bisa dimanfaatkan maggot ini buat membersihkan sampah tersebut. Jadi buat tumbuh gedenya ini nanti sampahnya akan berkurang. Mungkin ini maggot dalam fase larva, ini ada perbandingannya maggot kecil dan yang sudah mulai tumbuh dewasa karena mendapat cukup makanan. Ini adalah fase maggot menjadi maggot dewasa. Dia akan melepas kulitnya. Kalau dia sudah melepas kulitnya itu maggot sudah tidak serakus yang larvanya karena maggot ini sudah mulai mengeras atau mulai tua gitu ya disebutnya. Ini ada sampah-sampahnya, sisa kulit maggotnya. Dan teksturnya pun sudah beda dengan larvanya. Pada fase ini maggot itu sudah bisa digunakan seperti untuk pakan burung, pakan ikan, ataupun pakan hewan ternak. Sekian penjelasan dari saya. Nah, kira-kira apa aja sih keuntungan yang bisa kita dapatkan dari budidaya maggot? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian Fikri. Dengan mengelola maggot, ada beberapa keuntungan yang dapat diambil. Yang pertama, sebagai pengurai sampah. Yang kedua, menghasilkan pupuk. Yang ketiga, sebagai alternatif pakan ternak. Yang keempat, biaya yang murah. Yang kelima, sebagai ladang usaha. Yang pertama, sebagai pengurai sampah, karena maggot atau larva dia sangat aktif memakan sampah organik, dan itu bisa buat mengurangi sampah organik. Dan yang kedua, menghasilkan pupuk. Maggot yang memakan sampah organik dia akan mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran itu yang sangat efektif untuk tanaman. Dan yang ketiga, sebagai alternatif pakan ternak. Tingginya harga pakan ternak membuat maggot bisa menjadi alternatif pakan ternak. Karena maggot memiliki protein yang sangat tinggi bagi hewan ternak, terutama ternak ikan. Dan yang keempat, biaya yang murah. Kita tahu saat ini teknologi untuk mengolah sampah organik sangat mahal. Jadi kita bisa menggunakan maggot untuk menguraikan sampah. Kita hanya butuh tempat tinggal untuk lalat BSF dan tempat bak untuk maggot yang masih muda. Dan yang kelima, sebagai ladang usaha, tingginya harga pakan ternak bisa kita atasi dengan cara budidaya maggot yang bisa menurunkan harga produksi untuk pakan ternak. Ini dari saya, dan yang terakhir kesimpulan akan dijelaskan oleh Pak Saputra. Terima kasih Rian Fikri Nabil. Saya akan menjelaskan kesimpulan tentang maggot. Kesimpulan maggot adalah larva dari lalat jenis Black Shoulder Flies atau yang disingkat dengan BSF, yang merupakan lalat bunga, memiliki ukuran yang lebih besar daripada lalat normal dan tidak mengandung penyakit apapun karena tidak bersarang di makanan basi ataupun sampah lainnya. Jadi maggot itu makanya sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia dari berbagai sektor yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, dengan itu kami dapat manfaatkan maggot dengan biokonveksi. Disebut dengan biokonveksi. Apa sih itu biokonveksi? Udah pada tahu belum? Nah, biokonveksi itu merupakan suatu proses pemanfaatan mikroorganisme seperti larva, ragi, jamur ataupun bakteri untuk menghasilkan untuk mendaur ulang sampah organik menjadi produk yang lebih tinggi. Nah, itulah sebab kita memilih maggot, karena maggot memiliki banyak nutrisi yang banyak dan minimnya dampak negatif karena tidak mengandung penyakit apapun. Sekian, terima kasih. Penutupan akan ditutup oleh Valisa Rantu Husni. Untuk Valisa. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada yang belum dimengerti, ada yang mau tanya. Sebelumnya, di sini kita ada contoh maggot yang udah siap dijadiin pakan ternak. Ini buatan kamu sendiri nih? Iya, ini yang udah kita ternak dari Business Lab. Ini udah jadi kayak gini Pak. Mereka hidup dan bisa langsung dikasih makan buat ternak. Ini contoh strukturnya. Ini buatan sendiri atau buatan beli? Ini maggot dari sana ya Pak? Dari sana ya? Dari Maggot yang buatan sendiri ada? Ini Pak. Ini
ada Itu masih hidup ya? Masih hidup ya? sedikit. Ini jadi buat makan hewan. Iya. Dulu jadi lalat tapi kelamaan. Jadi itu enggak, ini udah ada semua di lalat. Kalau ditungguin, karena lama-lama jadi lalat. Ini metabolisme. dia akan berbeda. Ini mangkuk yang sudah jadi lalu dikeringkan. Di kayak masih makan. Lumayan harganya lumayan tinggi Pak. Sekitar saya belum Kalau dia berat-beratnya dari sama Dari ikan apa saja Pak? cenderung ke ikan hias. Ikan hias Pak, seperti koi, arwana gitu.